Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Teguran Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya dalam Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-22 dan ayat 23, saudara ya. Saya membaca di ayat yang ke-22, nanti saudara dengan saya sama-sama kita keras keluarkan suara saudara di ayat yang ke-23 ya. Matius 7 ayat 22. Begini kata firman Allah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang ada mesti catat. Kalau ada suka mencatat, saya berharap tentu ada buku, ada pulpen atau pensil di depan saudara untuk mencatat ini pengajaran firman Allah ya. Pagi ini kita bicara tentang teguran Tuhan. Saudara, kalau saya kasih PowerPoint yang pertama sama saudara, perhatikan baik-baik. Ini menjadi perenungan yang penting yang perlu kita mengerti dan pahami dengan baik. Yang pertama, saya katakan pada saudara dari ayat yang barusan kita baca, mengapa terkesan gitu ya, teguran Tuhan sepertinya datangnya sangat terlambat. Coba renungkan sekali lagi yang saya sodorkan sama saudara, sebuah pertanyaan buat setiap kita. Ini kan jadi pertanyaan setiap kita. Mengapa terkesan begitu ya teguran Tuhan yang berterus terang ya, itu datangnya sangat terlambat. Di ayat 23 Matius pasal 7 ya, atau saya baca sedikit di ayat ulang dari tadi, saya terangkan pendek dulu ayat yang ke-22, ayat awal tadi dikatakan pada hari terakhir. Kapan? Apa maksudnya kalimat firman Allah yang berkata pada hari terakhir? Hari terakhir, pada hari terakhir itu maksudnya adalah pada waktu saat ini, pada waktu akhir. Pada waktu hari terakhir maksudnya adalah pada waktu hari akhir nanti. Jadi hidup ini kan sebuah perjalanan kayak sebuah garis, saudara ya. Nanti akan berhenti pada satu titik, tik. Nah itu pada waktu hari terakhir, di mana semuanya selesai gitu ya. Tidak ada kesempatan kita untuk bertobat, tidak ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Itu yang dimaksud oleh Alkitab dengan ayat yang berkata pada hari terakhir. Itulah ketika segala sesuatu memang berakhir menjadi satu titik ya. Tidak ada kesempatan kita memperbaiki diri kita. Kapan itu? Nanti ada banyak orang komplain, banyak orang bertanya-tanya. Banyak orang dikatakan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dikatakan demi namamu? Ini pasti orang Pentakosta ini ya, orang karismatik. Bernubuat pakai nama Yesus dan mengusir setan demi namamu. Dalam nama Yesus, setan kau pergi keluar. Sama juga ini, kayaknya orang karismatik kerjaan usir setan, ya kan? Ya, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini kebiasaan kita orang-orang Pentakosta kan, orang karismatik. Bernubuat, bahkan menarik bagian kalimat terakhir, bukan cuma mengusir setan demi nama Yesus, bahkan dikatakan mengadakan banyak, bukan sedikit. Demi nama Yesus banyak mengadakan mujizat. Tapi perhatikan, pada hari terakhir Tuhan berterus terang. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah, perhatikan, aku yaitu Yesus akan berterus terang kepada mereka. Ini adalah keterus-terangan Tuhan yang terkesan kok terlambat ya. Kesannya kok kenapa hari terakhir gak sejak dari awal. Itu kan menurut saudara, menurut kita. Terkesan teguran Tuhan yang keras. Terkesan menurut pikiran kita keterus-terangan Tuhan kok di terakhir. Kok kesannya terlambat. Kenapa gak dari muka kita ditegur-tegur Tuhan terus terang sama kita. Tunggu dulu. Memang ini keterus-terangan Tuhan yang terakhir, teguran Tuhan yang terus terang, tidak ditutup-tutupi. Ini teguran yang sangat-sangat keras.
tegurannya pedas. Kalau kita pada posisi ini menyakitkan loh. Keterus terangan Tuhan dalam tegurannya berkata begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal di ayat 23, aku mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu juga, bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan, inilah keterus terangan Tuhan yang terakhir. Inilah teguran Tuhan yang paling pedas terakhir. Terkesan sangat terlambat, terkesan menurut kita. Enyahlah kamu daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan, get out, pergi kamu dari hadapanku, diusir. Karena aku tidak pernah, ada kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri loh saudara. Makanya pertanyaan saya tadi yang saya jawabkan sama saudara, mengapa teguran Tuhan di kalimat ayat 23 menurut versinya pikiran kita terkesannya sangat terlambat? Kenapa negurnya aku tidak pernah mengenal kamu? Kenapa tegurannya Tuhan gak dari awal? Coba perhatikan ayat ini. Saya dapatkan sesuatu yang Tuhan singkapkan di ayat 23. Saudara perhatikan ya ayat ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, lihat kalimat ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal bikin mujizat, usir setan pakai nama Yesus yang berkuasa, bernubuat pakai nama Yesus berkuasa. Tetapi Tuhan berkata terus terang, ini keterus terangan teguran Tuhan yang menurut kita kayak terlambat. Ya, kita berkata, Tuhan berkata begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara ingat ya, ini warning buat kita. Merasa mengenal Tuhan belum tentu ternyata kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada banyak orang kena penyakit merasa, nanti di akhir zaman, merasa mengenal Tuhan, merasa. Kamu percaya Tuhan? Percaya. Kenal Tuhan? Oh kenal Tuhan. Merasa mengenal. Tapi ternyata Tuhan katakan gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Gak benar-benar mengenal Tuhan. Hanya merasa. Ini warning, ingat-ingatan buat kita. Jangan kita hanya cukup merasa mengenal. Sebab kata mengenal di sini pakai kata ginosko. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ini kata mengenal pakai kata ginosko. Saya pernah ajarkan khusus kepada saudara tentang pengenalan secara ginosko yang Tuhan mau dalam pengikutan kita akan Tuhan, dalam rangka melayani Tuhan. Kita kenalnya bukan kenal merasa, kita kenalnya bukan sekedar cuman tahu di pengetahuan. Ini ginosko loh, sebuah pengenalan akan Tuhan, hasil daripada mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang, ginosko itu adalah mengenal Tuhan, hasil dari pengalaman bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngalami cintanya Tuhan, ngalami pribadi Tuhan, ngalami banyak hal dari Tuhan, sehingga membuat kita bukan sekedar pengetahuan mengenal Tuhan, bukan cuman tahu, tapi kita ginosko dengan Dia. Saya pelajaran ginosko suka kasih gambaran. Saya kenal dengan semua pemain musik, tapi ginosko tidak. Walaupun tiap hari ketemu. Saya ginosko sama istri saya, karena saya ngalami istri saya, dia setiap hari. Senyumnya dia saya tahu maksudnya, dia jalan gerak tekstur tubuhnya saya mengerti. Ketika dia kurang suka atau bagaimana saya tahu. Moodnya istri saya meskipun tidak ngomong dengan perkataan saya udah ngerti. Kenapa? Saya hidup sama dia tiap hari, ngalami dia tiap hari. Jadi saya kenal. Begitu juga kalau Anda tanya, saya sebagai gembala saudara, tanya istri saya, dia yang tahu. Kalau saya begini dia tahu. Saya kenal dengan semua pekerja gereja, kenal siapa namanya, rumahnya dan segala macam. Anak-anaknya berapa saya tahu. Tetapi ada hal-hal yang bersifat pribadi, saya nggak tahu. Kesukaan makanannya, warnanya apa, sesuatu yang disuka sama pekerja gereja saya nggak bisa tahu. Kenapa? Karena saya tidak ginosko secara pribadi mengalami mereka setiap hari. Beda saudara ya. Makanya jangan heran terjadi dalam ayat ini cukup mengejutkan. Sebuah keterusterangan Tuhan yang versinya kita berkata, kok terlambat sih gitu, kok nggak dari awal. Saudara perhatikan, mengapa teguran Tuhan dan keterusterangan Tuhan
sepertinya terkesan sangat terlambat. Ketika saya coba pelajari ini, renungkan ini, di titik ini, di poin ini yang saya dapatkan dari Tuhan, hasil perenungan saya. Ini yang Tuhan singkapkan. Lihat PowerPoint gambar berikutnya. Menurut saya yang saya dapatkan dari Tuhan di poin ini, bukan karena Tuhan tidak mau menegur kita sejak awal, ya, tetapi banyak di antara kita orang percaya ini tidak siap ditegur sama Tuhan. Jujur saja, ini yang saya dapat, yang Tuhan singkapkan pada saya. Bukan Tuhan itu nggak mau tegur kita. Tuhan itu pribadi yang tidak pernah menutup-nutup apa yang di hatinya, dia sampaikan. Firman nasihatnya pun dia nggak pernah ditutup, itu semua dibuka. Ya, jadi bukan karena Tuhan tidak mau menegur kita sejak awal, tetapi banyak di antara kita yang nggak siap ditegur sama Tuhan. Satu contoh ya, misalnya kita ini kalau datang sama Tuhan, hampiri Tuhan, ibadah seperti doa pagi saat ini. Ini channel YouTube yang live jam yang sama dengan saya dari GSPDI Jombang. YouTube channel ini kan banyak pagi ini live, ya. Tapi seringkali kita itu bisa memilih-milih yang kita suka. Oh, ini yang enak didengar, ini pedes, ini nyinggung-nyinggung. Ini pendeta ini Yohanes kalau menyampaikan firman Allah kadang-kadang pedes kata-katanya, keras menyampaikan firman, dosa disebut kekurangan. Saya mau ingatkan saudara, setiap kali saya mengajarkan kebenaran firman kepada saudara, saya pakai cara ayat menerangkan ayat. Itu namanya firman pengajaran. Ya. Saya seringkali kadang-kadang tidak mengurangi itu kata-kata bobotnya. Kadang keras saya sampaikan keras. Tetapi justru saya banyak lihat ketika saya pakai pengajaran firman, itu bisa ribuan orang bisa ikut. Itu artinya Anda nggak milih-milih ya. Tapi jujur ada banyak orang Kristen yang percaya pada Tuhan itu memilih yang dia suka. Ini keras aku nggak mau, selektif yang dia dengar. Yang dia suka menghiburkan. Jujur saya mau berkata, maafkan, ada banyak di antara kita orang Kristen lebih senang ekspektasi kita, motivasi tujuan datang ibadah seperti pagi ini. Kita berharap kalau dengar firman Tuhan, itu firman yang menghiburkan kita. Setuju dengan saya? Itu kan kita kan? Firman Tuhan yang support kita, yang menopang kita. Karena kita banyak mengalami goncangan selama selesai masa pandemi ini. Belum selesai sih, tapi udah mulai landai. Ada banyak kesulitan. Ada banyak persoalan yang mengintimidasi kita. Kesukaran kita persoalan begitu banyak. Makanya kita berharap gitu ya. Begitu kita datang ibadah, kita berharap dapat firman Tuhan yang datang menasihati kita, penghiburan, menguatkan, bukan yang menegur, bukan yang mengoreksi terus terang. Kita nggak siap untuk itu dan kita nggak suka untuk itu. Bukan Tuhan gak mau dari awal mengoreksi kita. Bukan Tuhan tidak mau dari depan kita percaya dikoreksi, berterus terang, lu salah, lu dosa, ini gak boleh. Kitanya yang gak siap, telinga kita terlalu selektif memilih yang menghibur. Jujur saja saya berkata, kebanyakan kita dengar firman maunya yang menghibur. Karena memang saya mengerti berkaitan dengan persoalan, goncangan dalam hidup kita. Saya menyampaikan firman Allah memang kadang-kadang keras, tapi kan Injil sepenuh, kadang menghibur, kadang menguatkan. Tapi saya baca banyak komen di YouTube ya, di channel GSP di Jombang. Seringkali kalau saya menyampaikan firman menegur keras, saudara seperti tepuk tangan. Terus Pak Pendeta, teruskan. Artinya saudara tanah hatinya subur. Anda bukan cuma mau dengar firman Tuhan yang menghibur, yang keras kita pun mau, yang mengoreksi, ditegur dosa kita, kita pun terbuka hati kita. Harusnya begitu. Dari awal kok. Jadi adalah salah dalam pemikiran kita kalau kita berpikir, kok keterus-terangan Tuhan terkesan sangat terlambat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah pergi kamu dari hadapanku. Kamu ini pembuat kejahatan. Terkesannya kok sangat terlambat tegurannya. Kenapa gak dari awal? Dari awal loh Tuhan tegur kita. Firman itu hidup
Tuhan itu hidup. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Pada waktu kita salah, Tuhan tidak mau kita terus berjalan dalam kesalahan. Makanya seringkali dia datang dalam firman, itu yang menegur kitanya mau atau tidak. Atau jangan-jangan beritanya di YouTube ini kita skip. Berita pengajaran firman kita tutup telinga kita. Kita gak mau dengar, kita gak mau catat yang keras-keras, yang menegur-menegur, yang menghiburkan kita suka. Yang apa ya, menopang kita mau. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Bukan, saya jelaskan di sini, bukan karena Tuhan tidak mau menegur atau berterus terang kepada kita sejak awal, tetapi banyak orang percaya di antara kita yang tidak siap ya dengan teguran dan keterus terangan Tuhan. Mengapa? Ya tadi kaitannya dengan saya banyak masalah Pak, banyak kesulitan. Saya butuh firman yang kasih kekuatan. Saya butuh firman yang menghiburkan Pak, supaya saya nggak lemah. Jangan-jangan kita hadapi goncangan badai kehidupan yang menerpa kita, itu karena kelakuan kita yang salah. Saudara, gini loh, saya ngerti kita termasuk saya ya butuh firman penghiburan. Butuh firman yang support menopang kita. Kita butuh, saya butuh, Anda semua butuh. Tapi saya mau ingatkan, harus lengkap. Kita juga butuh nasihat koreksi Tuhan. Itu yang betul. Kita butuh teguran Tuhan yang keras, supaya sadar, supaya jalan kita gak terus di jalan yang salah. Butuh firman Injil sepenuh yang lengkap. Kita juga butuh koreksi dan teguran Tuhan gitu loh. Makanya jangan pernah berkata, kok terkesan terlambat keterus terangan teguran Tuhan. Tuhan gak pernah terlambat. Di Alkitab banyak contoh. Ada mau contoh? Saya kasih contoh. Lihat Matius 16 ayat 17. Yesus itu memberikan apresiasi. Seneng ini Petrus, manis ini kata-kata Yesus. Saya atau sama-sama kita baca boleh ya. Matius 16 ayat yang ke-17. Keras sama-sama baca 2 dan 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapa aku? Elia, Yeremia, dan segala macam. Yesus nggak puas. Yesus bertanya, menurut kamu semua siapa aku? Ternyata ada seorang yang bernama murid Yesus bernama Petrus. Dia bisa menangkap pewahyuan dari sorga. Dia bisa menangkap dengan rohnya pewahyuan dari Bapa tentang jati diri identitasnya Yesus. Petrus langsung berjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus langsung mengapresiasi dengan perkataan yang manis. Dia berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Manis kata-kata Yesus, menghiburkan, menguatkan, dapat apresiasi reward dari Tuhan. Berbahagia kamu bisa menangkap pewahyuan dari Bapakku. Berbahagia dapat reward. Wah, ini luar biasa. Tapi lihat, turun di ayat yang ke-23. Ditegur sama Tuhan. Siapa bilang dari awal Tuhan menegur kita? Kitanya saja yang skip. Kitanya saja yang menutup telinga kita, nggak mau dengar, nggak siap dikoreksi, ditegur sama Tuhan. Sehingga kita nggak merasa, kok nggak dari awal? Dari awal Tuhan menegur kita. Kitanya nggak siap, nggak mau kita. Lihat ayat ini, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, sama-sama kita baca kata enyahlah, 2-3. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba kalau saudara dan saya yang dalam posisinya Petrus, kayaknya gak kuat hati kita. Bayangkan kalau di posisi saat itu adalah Anda ditegur sama Yesus. Yesus berterus terang dengan kata-kata yang pedas, keras tegurannya. Bagaimana gak keras? Petrus adalah rasul, Petrus adalah murid yang ikut Yesus. Yesus berkata menegur keras,
enyahlah iblis. Di iblis-iblisin, enyah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Ini kata-kata yang sangat pedas. Kamu ini batu sandungan bagiku. Nggak enak loh batu sandungan. Kamu penghalang bagiku. Kamu batu sandungan. Aduh, nggak enak kata-kata ini. Kamu cuman memikirkan apa yang kamu pikirkan, bukan dipikirkan oleh Allah. Nggak enak. Jadi salah ternyata kita. Ini koreksi dari firman. Tuhan itu bukan dari nggak awal menegur kita. Tuhan itu nggak pernah menutupi, nggak pernah munafik. Kalau kita salah ya salah. Jadi apa yang ditulis dalam Matius pasal 7 di ayat 23, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah kamu dari hadapanku. Itu bukan terlambat. Keterus-terangan Tuhan di Matius 7 ayat 23 itu bukan keterlambatan tegurannya, terkesan terlambat, tapi tidak terlambat. Kitanya yang nggak siap ditegur dari awal, kitanya mau skip saja, yang menghibur saja, yang menyenangkan. Jujur, kalau kita ke gereja kan suka ke gereja yang seperti ini kan, firman yang menghiburkan. Butuh sih memang, tapi mesti lengkap. Ini akhir zaman, hidup gak gampang saudara ya. Zaman semakin sulit, semakin sukar. Oh, hidup kita kalau gak dikoreksi sama Tuhan, Tuhan gak ngomong apa adanya. Kalau kita salah-salah kita ini, namun jadi apa kekristenan kita? Rohani kita gak sehat ya. Bagaimana cara kita menjadi dewasa, serupa, segambar dengan dia? Kalau Anda, kalau Anda gak mau ditegur sama Tuhan, kita tidak mau dikoreksi sama Tuhan, bagaimana serupa seperti Yesus, jadi dewasa? Gak mungkin, gak sehat rohani kita. Maunya yang menghibur, tapi tidak mau dikoreksi, ditegur sama Tuhan, tidak bisa. Anda mesti belajar seperti Daud. Ya, Daud itu adalah seorang yang mau diselidiki hatinya. Coba sama-sama kita baca Matius pasal 26 ayat yang kedua. Keras kita baca ayat ini 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Pujian yang terakhir tadi ya, sebelum kita dengar firman, pujian dari ayat ini mazmurnya Daud. Ya, Daud berkata begini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki, periksa batinku dan hatiku. Jangan-jangan jalanku udah serong, aku udah dosa, ada salah. Tuhan selidiki, terbuka hatinya, tegur kalau salah Tuhan. Saya punya teman pendeta, ketika saya pernah satu pelayanan di gerejanya, saya kaget lagu yang dinyanyikan ayat ini meleset dari, tidak seperti ayat ini. Harusnya kan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Harusnya begitu. Saya dengar lain loh, tapi saya nggak mau nyanyi, meleset dari ayat kok. Dan kita nggak boleh sembarangan ganti kata-kata lagunya orang. Dia menciptakan, dapat pewahyuan ilham dari Tuhan, masa seenaknya lagunya orang kita ganti. Apalagi lagu ini adalah tehila, diambil dari ayat firman Allah. Dikatakan, inilah aku Tuhan, diganti lihatlah aku Tuhan. Lu meleset lu ya. Alkitab katakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku Tuhan. Kenapa jadi begini? Inilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan. Jadi beda dong saudara ya. Teman saya berkata, jangan nyanyiin begitu, kita mau nantangin Tuhan. Loh, ayat ini bukan nantangin Tuhan bro. Ya, bukan nantangin Tuhan ayat ini. Kita mau terbuka hati kita. Kalau memang kita ada kekurangan, kita ada salah jalan, biar Tuhan koreksi kita dari awal. Dengarkan saya, lebih baik hari ini sekarang Tuhan berterus terang kepada kita, ditegur sekarang, daripada nanti hari terakhir itu betul-betul terlambat buat kita. Di situ kita baru ditegur terus terang Tuhan sama kita. Tapi hari terakhir gak ada kesempatan kita membenahi diri. Teguran, keterus-terangan Tuhan di hari terakhir, kita sudah tidak bisa memperbaiki diri kita lagi. Pintu pertobatan sudah tertutup, gak bisa. Izinkan pagi ini dengan rendah hati, dia buka hatimu, biar dia koreksi kalau mau dikoreksi hidup kita. Memang teguran yang nyata kata Alkitab gak enak. Keterus terangan tentang keadaan kita sesungguhnya kalau disampaikan dek gitu kita.
Saya kasih gambaran, menceritakan ini begini kira-kira. Anda pernah nggak general check up di laboratorium? Saya tidak banyak kali sih, beberapa kali, 3 kali atau berapa kali saya lupa ya. Ya mungkin 3 kalian lah saya itu general check up semua dari kepala sampai kaki. Saya general check up. Kepala saya di MRI, diam saja dimasukin kayak tabung gitu saudara ya. Karena telinga saya ini kurang pendengaran sebelah kanan. Makanya kalau ada tamu jejer sama saya atau cuma sebelah kanan, saya kurang dengar kadang ngomong. Karena memang ada gangguan di telinga saya, enggak tahu kenapa. General check up MRI, katanya jangan-jangan ada tumor, jangan-jangan ada kanker di otak, di kepala. Deg-degan kan saya. MRI dari kepala sampai kaki, sampai ada kanker enggak? Ada prostatnya, ada kanker segala macam saudara, namanya laki-laki ya, semua dicek. Itu begitu general check up, jujur saja saya meski pendeta hamba Tuhan menunggu hasilnya itu deg-degan, ada takut juga. Yang paling takut apa? Jangan sampai ada kanker gitu saudara ya, jangan sampai di kepala ada tumor. Waktu saya beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya sempat general check up sampai kepala saya. Karena agak budek di sini, dikhawatirkan ada kanker gitu di kepala. Tapi puji Tuhan, di kepala sehat, badan semua sehat, nggak ada namanya sel kanker. Lega saya saudara, wah bebas berarti. Nggak ada masalah, sehat semuanya bagus. Tapi memang saudara ya, ketika kita general check up, ketika nanti ada sesuatu kekurangan, ada handicap lemah di tubuh kita, ketika dokter yang periksa kita katakan ada sakit ini, keterus terangan tentang keadaan kita memang menyakitkan. Tapi lebih baik disampaikan sekarang daripada nanti terlambat. Ketahuan sudah stadium 4 akhir, penanganannya beda, penyembuhannya beda, karena udah 4 terakhir stadiumnya. Kalau masih 1, ini contoh loh sore, tidak mau kita kan. Kalau 2, penanganannya pun beda, lebih awal, lebih baik, lebih dini dari depan kita tahu bisa disembuhkan, dipulihkan, penanganannya beda. Masih ada kesempatan yang lebih baik dibandingkan terakhir, tertutup, tidak ada kesempatan. Betul tidak? Saya pikir apa yang saya jelaskan lewat general check up, Anda bisa nangkap ini dengan baik. Ada banyak orang, lihat gambar ini, orang percaya hari-hari ini tidak siap dengan teguran dan keterus terangan Tuhan. Maafkan kata-kata ini, dan betapa bodohnya kita kalau kita tidak siap dengan teguran dan keterus terangan Tuhan dalam hidup kita. Lebih baik ditegur sekarang nyata-nyata kalau salah, daripada terakhir tertutup kesempatan bertobat. Tidak ada kesempatan memperbaiki diri, bukan sorga, neraka tempat kita. Karena teguran terakhir, keterus terangannya terakhir, wah itu lebih menyakitkan. Lalu kita berpikir, kok gak dari awal sih Tuhan? Dari awal sebetulnya, tapi kitanya seperti kata Paulus kepada anak roh Timotius untuk nasihat berjemaat, nubuatan firman. Lihat 2 Timotius, saya baca dengan cepat ya, pasal 4 ayat 3 sampai 5, dengan cepat saya terangkan dengan beberapa waktu yang ada. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini nubuatan dan sedang terjadi hari ini. Karena akan datang waktunya. Kapan waktunya? Sekarang ini. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Siapa guru-guru? Pengajar-pengajar, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan, maafkan. Menurut apa guru-guru dikumpulkan, didatangkan? Kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ternyata bukan cuma daging hawa nafsu kita yang punya keinginan, bukan cuma mata yang gak pernah puas dengan keinginan, telinga kita juga gak puas dengan keinginan, punya keinginan. Keinginan apa? Mengumpulkan guru palsu untuk mengajar. Mengajar apa sih? Ayat 4. Sama-sama kita baca ayat yang keempat saja, kelima baca di rumah supaya selesai. Ayat 4, 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini firman loh yang bilang, ini firman loh yang mengajar kita. Hari-hari terakhir akan datang waktunya orang memakai telinganya, dipalingkan telinganya. Telinga punya keinginan. Jadi kalau yang mengajar itu menghibur, dia palingkan telinganya. Kalau enggak dia tutup telinganya, enggak suka. Lebih suka dengan yang bersifat dongeng, cerita-cerita daripada kebenaran. Nah bukan kebanyakan, memang rata-rata pengajaran firman yang saya sampaikan sama saudara adalah kebenaran firman yang murni dari ayat ke ayat.
Saya jarang bercerita, boleh, bukan berarti nggak boleh cerita loh. Saya maksud saya ya, teman-teman hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, boleh pendeta kita bercerita, asal ceritanya sesuai dengan ayat tadi, membuka jendela yang baru, kasih angin segar, makin kita ngerti. Kadang-kadang ada orang cerita tuh kesombongannya kan, saya di sini dipakai ini, oh saya beli ini segala macam, nggak nyambung ya. Kadang ada banyak orang berkata-kata, guru-guru ngajar di depan yang diciptakan dirinya, keakuannya. Bukan kebenaran firman yang murni, yang bagaikan air yang jernih. Akhir zaman Anda mesti tahu, yang Anda butuhkan air bersih yang murni, itu firman pengajaran yang murni. Kebenaran, bukan dongeng. Dan rata-rata kita, maafkan saya, lebih suka bercerita kan. Yang sini cerita, wah senang kita. Pulang dapat apa? Dapat cerita. Anda gak dapat kebenaran firman yang mengoreksi, menguatkan kita. Dan itu akan terjadi, saudara. Dan begini, mengapa kerohanian kita tidak sehat? Nah ini dia masalahnya, dongeng yang kita makan. Mengapa kerohanian kita tidak sehat? Karena kita makan makanan rohani, pengajaran tadi yang tidak sehat, makanya gak sehat. Nah sayangnya begini, ya, makanan yang sehat itu rasanya kurang enak. Ini saya kasih contoh makanan, cerita tapi sesuai. Makanan saya itu beras merah, tawar. Saya dalam beberapa minggu ini udah jarang makan nasi putih, pakai beras merah. Saya berharap saya mesti sehat mengajarnya biar panjang umur, lama ngajar firman sama jemaat. Beras merah, godok-godokan kayak begini yang dimakan. Apa itu? Kacang panjang digodok. Apa namanya? Wortel digodok. Semua digodok, tawar, nggak enak. Sambelnya mesti sambal mentah lagi, nggak ada minyaknya, iya kan? Serba nggak enak kan? Tapi memang makanan sehat itu nggak enak. Kadang-kadang pengajaran yang sehat itu nggak enak diterimanya. Aduh kok pedes gini ya kata-katanya. Kok mengoreksi? Saudara mau sehat rohanimu? Mau kuat rohani saudara? Mau bertumbuh secara benar bahkan dewasa? Makanlah firman yang sehat. Kadang-kadang memang nggak enak. Jadi jangan berkata nanti, kok terus terangnya teguran, kok terakhir, kok terlambat. Gak pernah terlambat. Kadang-kadang dia mengajar keras, terima. Jangan dipilih-pilih, oh yang menghibur. Kita butuh firman penghiburan. Saya ngerti, kita butuh firman yang menopang kita pada waktu kita lemah. Itu pun saya suka lepaskan, ajarkan sama saudara. Tapi tempo-tempo Tuhan berikan kepada saya firman yang keras kadang seperti ini. Terima. Bagaikan kebenaran kayak air yang memurnikan hati setiap kita. Terakhir saya baca ayat ini lalu selesai. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saya baca ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Daud ini menginspirasi kita ya. Saya banyak belajar teladan dari kehidupan Daud. Saya paling suka baca kitab Mazmur, walaupun semua saya baca. Tapi salah satu tokoh yang diteladan itu Daud. Luar biasa ini orang. Dia berkata, selidiki aku ya Allah, terbuka hatinya. Silakan Tuhan selidiki dan kenalah hatiku. Ya, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Hati dan pikiran jadi satu. Hati nggak bener, pikiran nggak bener. Udah connect di sini. Makanya hati dan pikiran tuh connect selalu ya. Lihatlah, nah ini, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Anda tahu serong? Serong itu beda 1 mili, lama-lama 1 senti, lama-lama 1 meter, lama-lama 100 meter, lama-lama 1 kilo, lama-lama 1000 kilo. Makin jauh itu serong, makin tidak ketemu jalannya Tuhan, jalan kebenaran. Makanya Daud berkata, sebelum serong 1 senti, kenali hatiku Tuhan. Sebelum serong makin jauh, serong itu makin lama makin jauh, nggak lurus. Nah ini kalau jalannya maju, makin serong, maju, tambah tidak ketemu loh. Makanya Daud berkata, Tuhan lebih baik sekarang kenali hatiku, selidiki hatiku. Kalau aku jalanku serong, tegur aku, tuntun kembali di jalan yang kekal. Ternyata teguran Tuhan yang di awal sama kita, keterus terangan Tuhan yang mengoreksi kita seperti hari ini, itu menuntun kita kembali di jalannya Tuhan, membawa kita kembali kepada hatinya Tuhan. Kenal hatinya dia. Jangan seperti yang namanya anak terhilang. Jangan seperti Yunus. Kalau kita nggak mau ditegur sama Tuhan, nggak mau ditegur sama Tuhan, itu satu langkah kepada kehancuran. Dengarkan saya. Anak terhilang, hancur hidupnya di kandang babi. Makan nggak bisa. Kenapa?
Gak mau dinasehati, tidak mau ditegur sama bapaknya. Sama dengan Yunus, mau mati dia di lautan, dibuang dari kapal. Orang tidak mau dinasehati, orang tidak mau ditegur, kasih tahu kepada anak-anak kita. Anak kita kalau gak mau ditegur, sama kayak Yunus, kayak anak terhilang. Kalau ini ada anak-anak, bagus, dengarkan firman pagi ini. Kalau kamu adalah anak, dengar nasihat papa mamamu. Kalau kamu gak mau dengar nasihat orang tuamu, kamu satu langkah di depanmu kehancuran. Contohnya anak terhilang. Teguran Tuhan itu membawa kita kepada hatinya Tuhan, kembali kepada tuntunannya Tuhan. Lebih baik hari ini kita ditegur, lebih baik Tuhan terus terang kepada salahnya kita sekarang, daripada nanti terus terangnya di hari terakhir. Gak ada kesempatan buat kita. Saya berdoa akhirnya firman Allah ini boleh memberkati setiap kita, mengubahkan cara pandang kita. Bukan cuma firman yang menghibur yang kita mau dengar, yang menopang, yang support, yang kasih kekuatan, yang keras, yang mengoreksi, yang terus terang sama dosa kita. Terima itu juga dengan hati yang lembut. Supaya apa? Kembali kepada tuntunan jalan Tuhan dan kembali kepada hatinya Tuhan.